menimbulkan konflik. Sementara itu muncul lagi terminologi baru. Ya, apa itu? Tentang Raja Jawa yang membuat elit ketawa dan ribut gara-gara ketua Golkar yang baru mengatakan hati-hati dengan Raja Jawa, barang ini sangat berbahaya. Apa maksudnya ketua Golkar yang baru menyampaikan istilah Raja Jawa ya di pidatonya sehingga jadi polemik ya di seantero Nusantara, bahkan terjadi konflik persepsi. Muncullah paradigma yang mengendaki ya sisa residu pemilihan presiden kemarin, Gibran tidak akan dilantik sebagai wakil presiden. Ada yang mengendaki. Berkonflik, bahkan demonstrasi itu ya berjilid-jilid. Entah berapa kali kita sudah anak bangsa ini melakukan demonstrasi ya di gedung MPR atau di istana atau di mana-mana pun sudah berapa kali nggak ada yang hitung. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Ada yang didengarkan, ada yang tidak didengarkan. Jadi malam ini kita lihat konteks dan kontekstualnya, kontennya dan kontekstualnya. Kita bisa membaca ya ketika ada peristiwa kemarin demo ya mahasiswa se-Indonesia termasuk para tokoh-tokoh intelektualnya. Nah, kita saya sudah pernah mengajarkan masalah paradigma kepemimpinan itu menggunakan paradigma Situpa. Tapi hari ini kita akan bahas situasinya dulu lah. Situasi itu, perkembangan situasi berdemokrasi di negara kesatuan. Sejak reformasi sampai saat ini. Ya, sejak reformasi tahun 1998, paradigma kehidupan berdemokrasi ya dan munculnya berbagai terminologi di Indonesia selalu diwarnai konflik ya di antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Bahkan terjadi juga di antara sesama anak bangsa yang disertai demonstrasi berjilid-jilid. Konflik paradigma dan terminologi disebabkan adanya kepentingan yang ingin melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Tapi mengabaikan apa? Ideologi Pancasila dan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ya yang mengutamakan kepentingan nasional. Ya, nyaris ideologi Pancasila dan amanat konstitusi itu sudah dilupakan, diabaikan. Bahkan kita membangkang sebenarnya. Nah, keributan pada saat Pilpres sudah selesai. Tapi kemudian menjelang pilkada berlanjut keributan, ya. Faktor penyebabnya apa? Telah terjadi pergeseran paradigma. Ya. Saya mengatakan paradigma itu paradigma apa? Berdemokrasi. Artinya apa? Paradigma demokrasi kerangka landasan pemikiran kita memahami kehidupan demokrasi di mana kita hidup. Kita hidup di bumi Indonesia, bukan hidup di Yunani, bukan hidup di Amerika. Seharusnya demokrasi Pancasila itu tidak ada yang salah. Ya, tapi kita menggunakan demokrasi ala Barat. Nah, ini kita sudah mengkhianati ideologi Pancasila enggak? Mengkhianati amanat pembukaan enggak? Sudah mengkhianati. Karena sila keempat itu dirubah dari permusyawaratan perwakilan dirubah menjadi voting. Ya, hitungan suara. Nah, paradigma yang baru terjadi pada bulan ini ya adalah paradigma putusan MK Mahkamah Konstitusi mengenai aturan ambang batas parlemen threshold untuk mencalonkan kandidat yang diusung partai tidak lagi 20%.
atau 25% suara yang sah. Pergeseran paradigma ini menimbulkan benturan nggak? Benturan. Karena ini dikeluarkan oleh lembaga yang kita namakan lembaga yudikatif. Ya, suka tidak suka, eksek apa eh, legislatif pun ribut. Ya, paradigma putusan MA, ada lagi paradigma putusan MA kan dari tindak lanjut putusan MK, MA pun juga kandidat yang sudah berusia 30 tahun saat ditetapkan sebagai kandidat. Nah, sehingga ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Kita sudah sepakat ya, paradigma keputusan MK ini ya direspon oleh DPR agar dikembalikan ke aturan semula, di mana parliamentary threshold itu 20% gitu loh. Nah, ini tanpa 20% semua bisa mencalonkan. Ya, kita udah sepakat. Bukankah keputusan MK menurut undang-undang yang sudah disepakati ya, bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat, ya, final dan bonding. Jadi semua harus tunduk pada putusan tersebut. Terjadilah konflik antara DPR dengan MK, ya, dengan MA. Dan keputusan tersebut dibuat tergesa-gesa satu hari ya setelah keputusan MK tanpa naskah akademik dan saran aspirasi dari rakyat. Maka tidak heran rakyat ya itu mahasiswa atau tokoh-tokoh intelektual kan banyak profesor tulis tanda tangan dan sebagainya bahwa mereka tidak setuju dengan apa yang apa yang akan diambil oleh DPR, keputusan yang akan diambil oleh DPR, ya. Nah, ini menimbulkan konflik. Sementara itu muncul lagi terminologi baru, ya. Apa itu? Tentang Raja Jawa yang membuat elit ketawa dan ribut gara-gara ketua Golkar yang baru mengatakan hati-hati dengan Raja Jawa, barang ini sangat berbahaya. Apa maksudnya ketua Golkar yang baru menyampaikan istilah Raja Jawa ya di pidatonya sehingga jadi polemik ya di seantero Nusantara, bahkan terjadi konflik persepsi ya. Sultan Hamengkubuwono juga nggak mengerti maksudnya, ketua PDIP juga demikian. Jadi kayaknya paradigma suka-suka antara elit-elit politik kita baik yang ada di legislatif maupun ada di eksekutif. Jadi karena hanya ingin melanggengkan kekuasaan atau melanggengkan kepentingannya sendiri, bukan kepentingan nasional. Ya. Nah, peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ya nomor 10 tahun tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tentang pencalonan gubernur atau wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wali kota di, diturunkan ya berdasarkan apa? Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Yang menjadi permasalahan adalah PKPU masih dikendalikan oleh DPR. Muncullah paradigma yang mengendaki ya sisa residu pemilihan presiden kemarin. Gibran tidak akan dilantik sebagai wakil presiden. Ada yang mengendaki ya Presiden Jokowi kalau bisa dilengsarkan sebelum pelantikan presiden kedua, presiden berikutnya, yaitu pelantikan Pak Prabowo. Pertanyaan, apakah bisa batal dan apakah bisa dilengsarkan? Ya, padahal sudah diputuskan oleh KPU berdasarkan demokrasi hasil pemilihan umum ya yang berdasarkan jumlah suara rakyat yang terbanyak. Kemenangan Pak Prabowo dengan Gibran itu mutlak ya satu kali putaran. Cobalah. Kok ini masih dipersoalkan? Nah, masalah ini kalau dikemukakan ya tuntutan boleh saja. Tapi keputusan sudah diputuskan
Jadi orang tidak percaya lagi sama Mahkamah Konstitusi, tidak percaya lagi dengan keputusan KPU. Nah, saya udah saya pernah mengatakan bahwa di era yang sekarang ini, ya, sudah tidak ada lagi kepercayaan rakyat terhadap pemimpin yang dipilih. Baru saja dipilih sudah tidak percaya lagi, tidak ada percaya. Nah, pertanyaan bagi seluruh anak bangsa, ini tontonan seperti apa? Ya, tontonan seperti apa yang disuguhkan kepada anak bangsa ini? Sementara bangsa-bangsa yang bukan bangsa Indonesia nonton, nonton dari lantai berapa itu, wah lihat Indonesia kacau balau karena demokrasi. Ya, karena demokrasinya bukan demokrasi yang versi Indonesia. Kalau kita kan versinya apa? Demokrasi Pancasila. Ya, diganti atau dirubah demokrasi liberal. Pada prinsipnya, apa yang pernah saya sampaikan, ya, merubah satu sila dari Pancasila itu akan berpengaruh kepada sila-sila yang ada di atasnya dan di bawahnya. Kalau sila keempat itu dirubah dari permusyawaratan perwakilan menjadi voting, ya, perhitungan banyak suara, itu berakibat kepada apa? Kepada sila ketiga. Semangat persatuan itu sudah tergores, sudah tergerus. Dan kepada sila yang di bawahnya, sila kelima, itu tidak ada lagi keadilan. Hanya orang yang pernah berkuasa, hanya orang yang punya duit. Sehingga banyak kandidat-kandidat tidak bisa, baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Coba kalau kita mau perhatikan dengan seksama dan sesungguh-sungguhnya, maka banyak orang yang punya karakter dan kompetensi tidak bisa jadi pimpinan di Indonesia ini. Dan ini sudah merembet dari gubernur, bupati, wali kota, ya ini sudah merembet, sudah menyebar luas, ibarat virus. Dan ini menyebabkan kita konflik sesama anak bangsa dalam berdemokrasi. Makanya kalau kita melanggar prinsip-prinsip, berarti kita memang mengundang resiko. Nah, kita undang resiko itu datang, tapi kita tidak memikirkan konsekuensinya apa yang akan terjadi pada anak bangsa ini. Saya berada di komunitas di mana-mana pun, ya, mereka menanyakan bagaimana Pak situasi politik saat ini. Ya tonton aja. Apakah sesuai dengan ideologi kita Pancasila? Apa sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar? Nyata, bukti nyata, itu jelas. Sejak zaman Orde Baru, nggak banyak itu demonstrasi, bisa dihitung. Tapi sejak reformasi, berjilid-jilid, nggak ada henti-hentinya. Hampir tiap minggu ada demo, konflik. Terus, sekarang pertanyaannya, mau sampai kapan Indonesia seperti ini? Sementara rakyat kelaparan, rakyat miskin, ya, rakyat miskin, banyak yang penyakitan, kurang gizi. Cobalah, kita menghadapi persoalan stunting aja belum tuntas-tuntas. Jadi ini, sekarang pertanyaannya, apa bisa Gibran tidak dilantik sebagai wakil presiden? Kalau paradigma keputusan KPU, ya, berdasarkan keputusan MK juga. Kalau di ini utak-utik, ya kita bisa perang nanti ini. Bisa banjir darah. Sementara bencana alam pun mengancam sekarang ini. Coba, marilah kita merenungkan, ya. Makanya saya sering menggembar-gemborkan, kembalilah ke jati diri bangsa Indonesia yang asli. Apa itu? Pancasila. Ya. Kemudian apa? Hah? Sesuai dengan amanat. Amanat apa? Amanat pembukaan.
Jadi nggak usahlah macam-macam. Tadi saya tampilkan lagu Indonesia Raya. Kebetulan saya diundang karena saya pembina Patriot Garuda Nusantara. Saya diangkat di sana. Saya bilang waktu acara, nyanyinya tiga stanza. Dia nurut, dia nurut. Mereka nurut. Saya ditanya, kenapa harus lebih tiga stanza? Ya kalau kalau stansa pertama itu isinya tumpah darah, ya. Tapi stansa dua itu tanah pusaka. Nah, kalau yang ketiga tanah yang suci. Kita dari rebut tanah. Kita lahir di Indonesia, ya. Supaya kita suci, kita harus menyanyikan lagu tiga stansa. Saya sudah mempopulerkan ini ya di organisasi-organisasi di mana saya dilibatkan sebagai pembina, ya, sebagai guru, sebagai pelatih. Saya saya katakan kita harus menyanyikan tiga stansa, tiga stansa. Nah, inilah bagaimana kita mempengaruhi anak bangsa supaya karakter dan national building itu bisa terwujud yang dicita-citakan oleh para founder father kita. Megawati pun di amanatnya itu dia sampaikan juga. Tapi sekarang persoalannya bagaimana kita, ya, melaksanakan program nasional and character building. Bisa diomongkan apanya saja, tapi prosesnya bagaimana? Inilah, ya. Jadi yang perlu kita diskusikan malam ini mungkin hal-hal yang kontekstual yang tidak sesuai dengan Pancasila dan amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Ya, pergeseran paradigma tersebut, ya, menyebabkan apa? Akan berdampak kepada konflik. Nah, ada pihak apa? Ada pihak yang tidak setuju, ada pihak yang setuju. Putusan MK itu mendukung Pancasila nggak? Karena di situ parliamentary threshold yang 20% itu sudah tidak berlaku lagi. Adil nggak? Ya, itu sudah lama menjadi komplain. Kalau ada yang komplain, jadikan butiran emas. Nah, kebetulan MK menyetujui. Tapi ada yang tidak setuju, yaitu pihak DPR. Terutama partai yang merasa dia paling banyak. Nah, jadi telah terjadi pelanggaran atau penyelewengan terhadap prinsip-prinsip ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang 1945. Ini baru indikasi. Indikasi ini bisa menjadi chaos nggak? Atau menjadi krisis nggak di negara kita? Menjadi darurat nggak? Ya, kalau eksekutif perang sama yudikatif, coba bayangkan. Ya. Nah, konflik keputusan ini yang menyebabkan terjadinya gelombang demonstrasi di gedung DPR dari para mahasiswa dan para tokoh intelektual yang menyebabkan rapat DPR ditunda sampai hari ini. Ya, kita dapat menyaksikan kepemimpinan seperti apakah yang dipertontonkan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif kepada generasi bangsa. Ya, bagaimana jiwanya? Suburlah jiwanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Orang mereka dijajah kok, ya. Dalam kehidupan berbangsa bernegara sejak digulirkannya di era reformasi ini. Ya, John Nesbitt pernah mengingatkan. Saya juga mengingatkan apa kata John Nesbitt. Globalisasi datang tidak dengan sang pengatur, tapi ia datang dengan aturan-aturan. Ya, globalisasi come without a ruler.
but it is come by a rule. Nah, ini yang terjadi di bumi kita ini. Nah, globalisasi aturan tersebut dapat memporak-porandakan paradigma nasional suatu bangsa. Proses pergeseran paradigma ini ya terus berlanjut, tapi nggak ada patokan yang standar, benchmarking dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi demokrasi Pancasila. Sekarang yang diributkan adalah usia, umur. Kemarin Presiden Prancis yang terpilih umurnya berapa tahun? Hah? 29 tahun. Nggak ada ribut di Prancis itu. Kenapa? Mereka dia jauh-jauh sudah buat patokan. Umur 21 tahun boleh. Tapi mereka bilang, ya pokoknya negara-negara barat 21 tahun boleh dipilih. Tapi dia bilang, jarang yang memenuhi. Nah, kemarin saya terkejut juga. Presiden Prancis 29 tahun. Kenapa kita nggak ribut? Kenapa mereka nggak ribut? Ini karena ada konflik kepentingan. Ya, ada keinginan juga katanya supaya Kaisang bisa jadi wakil gubernur. Mau sampai kapan kita ribut-ribut masalah usia? Ya, bukan jaminan juga kalau sudah umurnya 30 ke atas dia sudah pinter. Enggak, karena karakter bangsa kita ini belum dibangun kok. Programnya mana? Coba, mana programnya? Ya, tanyakan aja ke Dikbud. Ada nggak programnya? Karakter nasional building nggak ada. Ya. Kemudian kalau programnya ada, bagaimana dia membangunnya? Strategi membangun karakter dan nasional building itu. Jadi kita belum selesai masalah karakter. Belum selesai juga masalah kompetensi. Kompetensi apa yang dibutuhkan negara ini? Ya, kita nggak bisa lagi menemukan siapakah yang bisa memimpin bangsa ini. Ya. Pemimpin itu memang dilahirkan, tapi dia harus dibentuk. Dibentuk atau artinya bagaimana? Dia dilatih, dididik. Ya. Tapi ada juga pemimpin yang tiba-tiba keadaan, karena keadaan. Ya, coba kita pikirkanlah siapa dia yang karena keadaan dia jadi pemimpin. Dia tidak dipersiapkan. Banyak sekarang yang menjadi demikian. Ya, nggak pandang bulu apakah itu di eksekutif, apakah di yudikatif dan legislatif. Ya, oke lah. Hanya udah punya titel. Oh, nggak bisa. Titel tidak menjamin kepemimpinannya punya karakter dan punya kompetensi.